Jika terjadi gempa, lindungi kepala dengan kedua tangan. Carilah tempat berlindung yang aman di bawah meja atau menempel pada dinding dan hindari bangunan yang berkaca. Jika gempa telah selesai dan keadaan telah aman, segera keluar melalui pintu keluar mengikuti arah jalur evakuasi. Demikian penyampaian safety briefing atau prosedur keselamatan yang telah disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara Seminar Kesehatan dengan tema Children Problem Solution in the Digital Era to Multiple dan workshop keperawatan Practical Method for Growth. Yang kami hormati Ketua BPPK NU RSU Muslimat. Yang kami hormati Kepala Bagian Keperawatan RSU Muslimat, Ibu Hajah Dwi Ratnasari, Eskepnas. Yang kami hormati Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSU Muslimat Ponorogo, Bapak Dr. Anes Hamim Winawan MM. Yang kami hormati narasumber seminar dan workshop. Yang kami hormati Ketua DPD PPNI Kabupaten Ponorogo, Bapak Edi Kusnanto, SH Eskepners. Yang kami hormati Ketua DPK PPNI RSU Muslimat Ponorogo, Bapak Suryono, AMD Kep. Yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang IBI Ponorogo. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Komisariat PPNI Kabupaten Ponorogo. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan segenap tamu undangan, serta peserta seminar dan workshop kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini, Minggu 28 April 2019, kita dapat mengikuti acara seminar kesehatan dengan tema Children Problem Solution in the Digital Era to Multiple dan workshop keperawatan Practical Message for Growth dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Sesi 1. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars PPNI, Mars IBI. 3. Pemutaran video perkembangan perawat Indonesia. 4. Sambutan Ketua DPK RSU Muslimat PPNI Kabupaten Ponorogo. 5. Sambutan Ketua DPD PPNI Kabupaten Ponorogo. 6. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. 7. Dilanjutkan dengan pembacaan doa. Memasuki sesi 2. 1. Penyampaian materi seminar kesehatan dan workshop keperawatan. 2. Pengundian Downprize dan Grand Prize. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars PPNI dan Mars IBI. Petugas mengambil tempat.
Hadirin dimohon berdiri. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan, dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu serta selalu
menyanyikan lagu Mars Ibi. Petugas kembali ke tempat. Cek. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, pemutaran video perkembangan perawat Indonesia. Membicarakan sejarah dan perkembangan keperawatan di Indonesia, maka kita akan jelaskan dengan membagi menjadi dua masa, yaitu masa sebelum kemerdekaan dan masa setelah kemerdekaan. Sebelumnya, kita akan bahas dulu masa sebelum kemerdekaan. Yang pertama, masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, perawat disebut verpleger. Perawat ini berasal dari penduduk pribumi atau orang Indonesia sendiri. Verpleger ini dibantu oleh Ziekenoperation yang bertugas menjaga orang sakit. Perawat pada masa ini hanya merawat tentara Belanda saja. Pada tahun 1799, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah rumah sakit yang bernama Binnenhof Hospital di Jakarta, yang diikuti terbentuknya Dinas Kesehatan Tentara dan Dinas Kesehatan Rakyat. Masa penjajahan Belanda di dunia keperawatan belum mengalami perkembangan. Perawat yang bertugas belum memiliki kompetensi dan tidak melalui bangku sekolah. Perawat bekerja hanya bertugas merawat tentara. Selanjutnya, masa penjajahan Inggris, yaitu pada tahun 1812 sampai 1816. Jika masa penjajahan Belanda, perawat hanya bekerja untuk tentara Belanda, maka lain halnya pada masa penjajahan Inggris. Pemerintah Gubernur Jenderal Inggris, yaitu Raffles, sangat memperhatikan kesehatan rakyat. Ia melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki derajat kesehatan penduduk pribumi, seperti pemberian vaksin secara umum, cara perawatan pasien dengan gangguan jiwa, dan juga sangat memperhatikan kesehatan para tahanan. Bahkan membentuk semboyan, kesehatan adalah milik manusia. Nah, setelah penjajahan Inggris berakhir, kekuasaan di Indonesia kembali diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa ini, perhatian kepada kesehatan masyarakat pribumi semakin membaik. Hal ini ditandai dengan pembangunan rumah sakit yang ada di Indonesia, seperti pembangunan rumah sakit Stadverband di Jakarta yang saat ini dikenal dengan nama RS Cipto Mangunkusumo
atau RSCM, Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta, Rumah Sakit ST Karolus Jakarta, Rumah Sakit ST Borromeus di Bandung, dan terakhir Rumah Sakit Elizabeth di Semarang. Yang ketiga, sekarang kita beralih ke masa penjajahan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945. Pada masa ini dapat dikatakan masa kelam bagi dunia keperawatan. Perkembangan keperawatan mengalami kemunduran, tugas keperawatan dilakukan oleh orang-orang yang tidak terdidik. Pemimpin berbagai rumah sakit diambil alih oleh orang Jepang. Terjadi kekurangan obat-obatan, wabah penyakit muncul di mana-mana. Kondisi ini seiring dengan penderitaan yang dialami rakyat pribumi saat ini. Selanjutnya, kita akan bahas masa setelah kemerdekaan. Masa kemerdekaan menjadi harapan baru bangkitnya dunia keperawatan di Indonesia. Pada tahun 1949, pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan balai pengobatan menjadi bagian penting dari pembangunan pemerintah saat itu. Bukan hanya pembangunan fasilitas layanan kesehatan, namun saat itu pula sekolah perawat mulai terbentuk. Seperti pada tahun 1952, didirikan sekolah guru perawat dan sekolah perawat setingkat SMP. Tahun 1962, pendidikan keperawatan profesional mulai didirikan, yaitu APER milik Departemen Kesehatan di Jakarta untuk menghasilkan perawat